Baik, selamat siang. Siang. Terima kasih buat kesempatan ada waktu untuk hadir di presentasi saya sebagai calon guru migran ya. Tugas kali ini kami diminta untuk mempresentasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru dan juga kepada peserta didik. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Tujuan pembelajaran yang kita akan bahas atau akan kita pelajari bersama-sama, yang pertama itu guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang ketiga, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pembelajaran 5 posisi kontrol. Sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, ada contoh kasus pertanyaan pemantik di sini. Bisa kita baca bersama-sama. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi sebagai kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Contoh kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat untuk mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh ini. Bila kita sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mungkin ada tanggapan dari Ibu Yoke? Ya, kalau menurut saya, seandainya kalau saya menjadi kepala sekolah, saya dapat menerapkan disiplin sekolah karena memang benar juga kalau kita lihat dari kasus Hana ini sangat tidak terpuji kalau dia menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya HP ini kan dapat digunakan untuk cara yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi dia ini berbuat yang tidak patut dipuji, bahkan juga tidak patut ditiru. Oleh karena itu, mungkin sebagai kepala sekolah saya harus memberikan pengertian bagi Hana sendiri, juga kepada orang tuanya. Jadi artinya orang tua Tisa ya. Ya, Tisa, bahkan juga dengan orang tua Hana, bahwa HP ini memang harus ada awasan daripada orang tuanya sendiri agar tidak terjadi hal-hal seperti demikian. Ya, mungkin terus salah satunya ketika kedapatan seperti itu, ya salah satunya kalau saya sebagai kepala sekolah, mungkin saya memberikan sanksi kepada anak itu supaya dia mempunyai
jerah supaya jangan lagi dia berbuat seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada tanggapan dari Bu Jacqueline. Baik, dari saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yoke, yang mana kalau saya sebagai kepala sekolah yang harus saya terapkan di sini yaitu bagi kedua siswa-siswi tadi, baik itu Hana dan Anto, maka yang harus diberikan adalah disiplin. Disiplin di sini dalam arti bahwa harus mematuhi aturan di sekolah dan juga dalam tanda kutip sini yaitu aturan dalam komunikasi yang baik atau efektif, sehingga di dalam melakukan komunikasi antara satu siswa dengan yang lain ataupun dengan menggunakan media sosial harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi sesama kita, baik orang tua, siswa maupun guru. Hanya itu saja. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Oke, halaman selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol yang menjadi poin materi kita pada hari ini ya. Berikut ini disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gossen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 berpendapat bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam lagi untuk posisi kontrol ini. Nah, di bagian berikutnya ini ada contoh beberapa penerapan atau percakapan mengenai 5 posisi kontrol ini yang saya kutip dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar satu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan 5 posisi kontrol untuk kasus yang sama, yaitu adik yang terlambat hadir di sekolah. Posisi kontrol pertama itu penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi guru yang berposisi sebagai penghukum dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah ya. Atau yang ketiga, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini merupakan contoh-contoh perkataan seorang guru sebagai penghukum.
Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu guru ya. Nah, penghukum biasa dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya matanya agak mengotot, dan jarinya suka menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, ini contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dari beberapa contoh percakapan atau pertanyaan yang diajukan kepada siswa dan guru ilmu penghukum, kita bisa menanyakan pada diri kita bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, kira-kira menurut Ibu Yoge, kalau guru berbicara seperti itu, kira-kira perasaan murid itu seperti apa? Ya, menurut saya, umpamanya saya sebagai guru, ketika kita menegur setiap saat pada anak didik kita mungkin yang sering terlambat atau yang sering membuat kesalahan, ya kita terus-menerus tegur dia. Sudah pasti mungkin anak itu juga dia merasa tidak nyaman karena sedikit-sedikit hanya dia saja ditegur, hanya sedikit-sedikit dia saja yang selalu ditindak atau ditunjuk. Nah, menurut saya dalam pembelajaran ini juga mungkin ada masukan untuk kita sendiri, karena kita sendiri juga sebagai guru kadang-kadang juga kita terlambat. Nah, kita terlambat kadang-kadang juga ketika kita berbuat kesalahan seperti itu, kita pun merasa malu atau ada yang menyindir dari teman-teman guru kita, pasti juga kita tersinggung. Nah, mungkin dari pengetahuan ini atau dari pembelajaran ini kita mempunyai satu pembelajaran juga bagi kita bahwa jangan terlalu sering anak itu ditindak atau ditunda supaya dia juga merasa nyaman dengan kita. Tapi mungkin kita memberikan masukan yang baik untuk dia supaya dia itu merasa bahwa dia ini diperhatikan, dan dia mungkin dengan cara yang halus dia dapat mengikuti dan dia tidak akan terlambat lagi atau berbuat yang mungkin tidak menyenangkan guru seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yoge atas responnya. Nah, dari hasil penilaian dosen tadi, dari hasil guru yang sebagai posisi kontrol penghukum ini, kemungkinan muridnya marah ya, jadi hasil penilaian research tadi. Kemudian juga tidak mendendam ya, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Menggambar guru itu di dalam, iya. menuangkannya, iya. tulis lalu dia coret-coret seperti itu. Atau bisa lebih buruk lagi ya, Iya. melihat motor ya. Itu motor saya belum ya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu, mobil ini yang mungkin akan menggores kendaraan tersebut dengan hak ya. Bisa jadi. Iya. Karena guru posisi penghukum. Nah, berikut posisi kontrol kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini guru yang berposisi sebagai membuat rasa bersalah, ya. Jadi dia tidak pakai kekerasan, tapi dia mencoba menggali murid, membuat posisi murid merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Membuat merasa bersalah ini biasanya nadanya suaranya agak lemas, terus agak halus. Oh begitu ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu jangan terlambat lagi. Kenapa kamu ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Membuat rasa bersalah, ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini, ya? Kalau seakan-akan kita dengan teguran kita membuat mereka merasa lebih bersalah. Bagaimana dengan tanggapan Ibu Jacqueline kalau guru dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Kira-kira tanggapan Ibu Jacqueline bagaimana kalau guru model seperti ini? Yang ditegur secara halus ini, mungkin siswa sendiri yang merasa bahwa mungkin ini tadi kasar, seharusnya kasar, kemudian teguran yang halus, mungkin dia juga merasa bahwa itu sangat kecewa dengan dia mungkin ada rasa kasihan juga dari siswa tersebut, sehingga dengan secara perlahan mungkin ada korban atau dalam dirinya untuk lebih mematuhi lagi aturan sekolah untuk datang ke perguruan. Baik, terima kasih Bu Jacqueline. Dari hasil research Gozen, ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi menurut hasil penelitian, guru dengan model membuat merasa bersalah yang membuat murid atau peserta didik akhirnya merasa bersalah dengan kata-kata yang dilontarkan oleh guru, ini bisa lebih berbahaya dari guru model penghukum. Kita lanjut dengan posisi kontrol teman. Jadi guru juga selain sebagai penghukum, ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru juga yang memakai posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan umur untuk mempengaruhi
seseorang dan mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak dengan bantuan Bapak selama ini, ya. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa nak. Nanti Bapak bisa atau Ibu bisa bantu membereskan. Soalnya tugas kalian ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ternyata Bapak Ibu bukan teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Artinya murid ini jadinya bergantung pada guru karena menganggap sebagai teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi akhirnya murid bisa memilih-milih kan? Ada guru ini jangan boleh, guru ini boleh. Kalau kita sebagai teman. Guru sebagai posisi teman biasanya suaranya ramah, akrab, dan suka bercanda dan suka senyum ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu ya. Nanti Bapak Guru bantu untuk mengisi daftar hadirnya dengan keterangan yang tidak memberatkan Adi ya. Tapi lain kali jangan diulang lagi Adi. Bagaimana perasaan murid ketika berhadapan dengan guru dengan posisi kontrol sebagai teman ini? Bagaimana tanggapan Ibu Jepri? Ya, kalau menurut saya dengan siswa seperti ini, dia merasakan bahwa karena guru sendiri sudah menganggap bahwa dia murid adalah teman daripada guru, sehingga dia bebas saja berkomunikasi atau melakukan apapun yang berkaitan dengan bapak atau ibu guru. Nah, yang mana kalau kita sebagai guru, kita juga beranggapan bahwa siswa itulah teman kita. Mungkin dengan begitu supaya kita tuh lebih akrab dengan mereka di dalam mata pembelajaran pun aman, nyaman, tidak ada yang merasa takut atau terganggu, tetapi mungkin pembelajaran itu dapat berjalan dengan menyenangkan. Tetapi di lain hal itu juga itu merupakan ada dampak negatifnya juga, dalam arti bahwa siswa itu dia tidak melakukan komunikasi atau etika yang baik dengan guru, sehingga kadang kalau guru memerintahkan dia, kadang ada yang dia menjawab dengan seenaknya saja, ada yang dia mau atau tidak terserah dia. Tetapi bagi guru dia beranggapan bahwa siswa itu adalah teman. Yang saya mungkin bertambahkan ini. Oke, mungkin ada yang mau diandalkan ya, maksudnya ditambahkan. Iya, kalau menurut saya hanya tambahkan saja seperti Jacqueline, saya sepakat juga kayak seperti Ibu Jacqueline, karena guru seperti ini ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, positifnya itu kita menjadi idola daripada murid-murid itu karena kita ramah dan mereka, kita terlihat baik di hadapan mereka, sehingga kadang-kadang mereka itu dapat menyanjung kita, bahkan juga bisa mereka bisa menyamakan dari guru-guru yang lain. Kadang-kadang mereka bilang, ibu guru ini yang lebih baik daripada ibu guru itu atau bapak guru itu. Nah, tetapi yang
sisi negatifnya, itu yaitu seperti yang tadi dikatakan sama Bu Jacqueline, artinya dia karena sudah merasa dengan gurunya itu teman, jadi dalam tutur katanya atau perbuatannya kadang-kadang seperti bebas-bebas saja, jadi tidak ada gitu antara guru dengan murid itu sudah tidak ada lagi. Nah mungkin ini yang perlu ditindaki atau diperbaiki. Mungkin guru yang semacam ini ya dia juga harus hati-hati. Artinya kita juga bagus kalau umpamanya kita akrab dengan murid ya, tetapi dengan siswa. Tetapi kita juga harus tahu menempatkan diri kita sebagai guru dan siswa kita itu sebagai murid. Jadi kita mungkin ada bisa memilah begitu supaya yang tadi tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu J. Seperti itu. Baik, terima kasih buat tanggapannya dari Bu Jacqueline dan Yoke. Dari hasil riset Gosen lagi ini, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, karena sudah menganggap jadi teman dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Nah, posisi kontrol berikut yaitu posisi sebagai pemantau. Ya, guru sebagai posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya sebagai berikut. Pas peserta didik membuat salah, kamu ingat peraturannya apa? Jadi ada posisi jarak, ya, jaga jarak. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, ingat sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Nanti guru dalam posisi pemantau ini berarti menghafal semua peraturan yang ada di sekolah ya. Bahkan mungkin nomor peraturan. Misalnya, Jensen, kamu sudah melanggar peraturan nomor 5 bagian A, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Oh, ini biasanya guru-guru dengan posisi pemantau ya, menghafal betul semua peraturan. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru pemantau biasanya nada suaranya agak datar, bahasa tubuhnya formal ya. Ada contoh dialog di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?
Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan guru tipe pemantau ini? Nah, menurut rekan-rekan guru, kira-kira kalau peserta didik mendapat menjadi guru pemantau ini, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana tanggapan rekan-rekan guru tentang guru tipe pemantau ini? Oke? Ya, kalau menurut saya tentang guru sebagai pemantau, ya, pemantau itu kan bukan berarti juga nada suara datang, bahasa tutur dengan formal, tetapi sekali-sekali juga dia dapat bertindak tegas. Nah, dalam arti seperti kalau yang teori ini saya lihat bahwa dia menegur siswa ini apa itu dikatakan jam berapa kita memulai. Nah, dia katakan tahu Pak. Jadi tahu ini yang saya tidak tahu apakah dia bilang tidak tahu kah atau dia bilang ya saya paham Pak. Apakah ini dia bilang tidak tahu kan? Dia tahu. Dia tahu. Ya. Ya, tahu Pak. Nah, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi artinya dia memang sudah mengerti. Nah, tetapi guru tersebut mungkin juga karena merasa sayang kepada muridnya, jadi memberikan untuk efek jera itu mungkin menurut saya kurang. Jadi karena sudah terbiasa, ada pepatah katakan Allah bisa karena biasa. Kalau setiap saat begitu dia pikir karena hanya kita pantau saja, ya kita tidak berbuat tegas dan lain sebagainya. Mungkin nantinya akan berulang-ulang terus karena dia memang sudah tahu konsekuensinya apa, terus cara ininya dia harus berbuat apa itu murid itu, tetapi karena mungkin bahasa suara kita datar, bahasa tubuh kita yang ada, sehingga membuat anak itu kadang-kadang mereka katakan ini biasa-biasa saja, tidak ada ininya untuk saya. Nah, seperti itu menurut saya. Terima kasih Ibu Yoke atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi guru dengan tipe pemantau ini? Baik dari saya, di sini jika perasaan saya sebagai murid yang diperlakukan oleh pemantau atau pengawas terhadap saya, yang mana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ada komitmen atau ya komitmen tentang peraturan yang sudah berjalan atau berlangsung di sekolah. Nah, di mana begitu pemantaunya memberikan teguran seperti itu, maka siswa tersebut walaupun mungkin dalam hatinya ada rasa marah, emosi, kecewa, tetapi dia tetap saja harus melakukan apa yang disampaikan oleh pemantau karena memang itu konsekuensi yang harus dilakukan. Karena sudah ada komitmen dan dia juga sudah tahu tentang aturan yang sedang berlaku di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yoke buat tanggapan dan Ibu Jetin juga ya tanggapannya. Baik, dari hasil research
Guru sebagai figur pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap tidak dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, kita ke posisi kontrol terakhir, yaitu posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku peserta didik atau murid kita. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengendalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman ataupun posisi pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah yang membuat murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Dalam posisi manajer ini nada suaranya bisa bermacam-macam tadi ya, karena dia bisa 5 posisi tadi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini salah contoh percakapan. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir di sekolah tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid apabila dilakukan seperti ini? Menurut tanggapan rekan-rekan guru, kalau kita dalam guru sebagai posisi manajer, kira-kira apa yang murid rasakan? Bagi saya, perasaan murid diperlakukan seperti ini sebagai manajer.
yang mana dia merasakan bahwa manajer itu dalam memberikan satu arahan atau bimbingan bagi dia secara baik dengan menggunakan bahasa tubuh, sehingga sesuai itu dia merasa bahwa tadinya dia mengecewakan, tetapi dengan ada komunikasi atau solusi yang baik dari seorang manajer, maka itu menimbulkan rasa termotivasi untuk dia dapat melakukan kembali apa yang tadi dia sudah mengecewakan guru, sehingga dia dapat melakukannya untuk lebih baik lagi dengan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Baik, terima kasih Bu Jacqueline atas tanggapannya. Jadi pada posisi manajer, kita sebagai posisi manajer sebaiknya harus tulus, tidak marah, tidak meninggalkan suara, apalagi menunjuk jari kepada murid kita, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa akibatnya, apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan guru. Ya, dari materi yang tadi kita sudah belajar bersama-sama, ada 5 posisi kontrol yang kita sudah pelajari untuk atau yang biasa diperankan guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru juga ada yang juga sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, dan ada guru yang sebagai pemantau, dan ada guru yang sebagai manajer. Guru yang sebagai manajer ini yang diharapkan mampu diterapkan oleh setiap guru yang ada di sekolah ini, atau berdasarkan hasil pelatihan yang saya dapatkan di program guru penggerak. Jadi dari posisi manajer, ketika ada masalah, peserta didik diharapkan berkolaborasi. Guru mengajak peserta didik untuk berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik. Mana siswa tersebut diajak diskusi apa penyebab masalah sampai kamu bisa menghadapi masalah. Namun bila peserta didik dianggap belum bisa berdiskusi dengan baik atau menjadi manajer bagi dirinya sendiri, dalam teori dosen ini guru bisa disarankan kembali kepada posisi yang lain sebelum masuk ke posisi paling atas, yaitu posisi manajer. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi, yaitu 5 posisi kontrol sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini, bisa kita aplikasikan pada proses pendidikan kita di sekolah kita yang kita cintai, yaitu SMA El Sadai Jayapura.
Terima kasih. Sampai jumpa. Ya foto kan? Ya. Nggak usah suka di kamera. Terima kasih. Hah? Foto itu video. Ini foto lagi. Kan ini harus itu doang gitu. Terima kasih. Oke. Betul sekali.